Baik, saya ucapkan selamat sore, salam untuk kita semua. Salam. Sore ini saya akan bagikan 2 hari berturut-turut. Saya akan bagikan tentang memahami waktu pengangkatan orang percaya. Understanding time of the rapture of believers. Sebagai orang percaya, kita menantikan pengangkatan, bukan kuburan. Bilang kiri kanan, pengangkatan bukan kuburan. Amen. Kata saya, I never think about go to die. Never. I'm gonna to live until Jesus coming. Oh, we rapture. Saya tidak pernah pikir mati, saudara. Yang saya pikir adalah menyelesaikan rencana Allah. Kalau Tuhan datang, I want to be with Him. Rapture, haleluya. Mati itu bukan agenda Tuhan bagi saya dan saudara. Tetapi hidup menyelesaikan rencana Tuhan adalah agenda Tuhan bagi kita. As believer, we are waiting the rapture, not the grave. Bisa lihat gambar di depan kita? Our present time. Jadi our present time, waktu sekarang, tahun berapa sekarang saudara? 2025, oke. Dalam waktu ini kita tidak akan pernah tahu. Ini yang saya pelajari, ada yang ini pre-rapture atau pre-tribulation. Artinya yang saya ajarkan ini pre-tribulation, artinya kita tidak masuk kepada penderitaan. Karena Yesus sudah menderita untuk kita. Oke. Ada yang mid-tribulation, di tengah-tengah 7 tahun kesengsaraan itu mereka diangkat. Ada yang post-tribulation, ada yang setelah. Oke? Nah, saya akan ajarkan prinsip-prinsip ini dari firman Allah sendiri. Bukan Rasul Paulus yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong sendiri. I will teach from the word of God itself, not from the apostle, but from God itself. Oke? Nah, kita lihat present time-nya itu sekarang, lalu 7 tahun, kita tidak pernah tahu itu kapan, tapi 7 tahun, 3,5 masa kali 2 ya. Lalu the second coming of Christ, the day of the Lord, hari Tuhan atau kedatangan Kristus. Waktu kedatangan Kristus dia masuk di millennium rule of Christ. Di situ tak 1000 tahun pemerintahan Kristus, atau bahasa politiknya 200 kali pemilu. Berapa kali saudara? Kalau SBY dan Jokowi berapa kali pemilu? Bilang kiri kanan, kita 200 kali pemilu bersama dengan Yesus. 200 times by 1000 millennium years of the reign and ruling of Jesus Christ. Menurut Anda ini sesuatu yang luar biasa? Ini sesuatu yang luar biasa? Ini bukan sesuatu, ini sesuatu yang sangat amat luar biasa. Kenapa saudara kekasih? Ini satu hari yang sangat indah. Oke. Kita sekarang sedang menunggu pengangkatan dengan penuh harap. We are waiting for the rapture fully of faith. Meskipun kata pengangkatan tidak ditemukan dalam Alkitab, kata Yunani hapraso, coba katakan hapraso, disebutkan dan itu berarti diangkat atau dirampas. Although the word rapture is not found in the Bible, the Greek word hapraso is mentioned and it means to be catch up or to be taken away. Tiba-tiba aja diangkat. Ya, entah di pesawat, entah di kapal laut, entah sedang tidur, tiba-tiba diangkat. John chapter 14, 1-3, Yohanes 14, 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, apa yang akan terjadi? Aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini Yesus, this is Jesus talking to the believer. Ini Yesus sedang bicara kepada orang percaya. Ada orang percaya? Jesus talking to you and me. Not to anyone else. Not to unbeliever. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini merujuk pada pengangkatan di mana kita akan bersama Tuhan, berhadapan muka di hadiratnya. Wow. I will come again and take you to myself. This refers to the rapture where we will be with God face to face in His presence. In 1 Thessalonians 4:15 to 17, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup. Dengan firman Tuhan yang hidup ya. Bukan aku yang berkata, tapi dengan firman Tuhan yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan menolong mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi papi, mamimu, kekasih-kekasihmu yang sudah melalui, itu hanya untuk sementara aja. Nanti waktu Tuhan datang, mereka akan bangkit duluan. Berbahagialah yang punya kubur di samping rumah, saudara. Langsung ketemu. Oke. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan Dia. Mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus yang menjelaskan dan mengungkapkan misteri pengangkatan ini. This is Apostle Paul that reveal the mystery of this teaching about the rapture. Pada waktu itu jemaat di Tesalonika, mereka dalam keadaan putus asa atas orang-orang yang mereka kasihi telah meninggal. Jadi mereka saling diskusi, mereka ada yang menangis 7 hari, 17 hari, 177 hari, saudara. Mereka gelisah. Ya, at that time the church in Thessalonians was in despair, hopelessness over their loved one who had died, because they know that those people would not be part of what God was doing to do. Jadi mereka pikir, aduh kasihan ya kita, mereka sudah melewati kita, mereka nggak terlibat apa-apa, menyesal. Jadi untuk memberi semangat dan menasihati mereka, Paulus menulis, to encourage them and to give them hope, Paul write this 1 Thessalonians 4:15 to even the whole chapter. Jadi semua pasal ini, 1 Tesalonika 4 ini, Paulus menulis untuk mengencourage mereka, memberikan semangat dan dorongan agar mereka jangan sedih karena orang-orang yang mereka kasih telah mendahului mereka meninggal. Dengan firman Tuhan, by the word of God. Ini bukan hanya berdasarkan penafsiran atau pembacaan Paulus sendiri atas teks tersebut, tapi berdasarkan firman Tuhan sendiri. By the word of God, this is not just based on Paul's opinion or from his own interpretation or reading of the text of the Bible, but this is from the word of God itself. Dari firman Tuhan sendiri, bukan dari ide-ide Paulus. Paulus hanya mengulangi apa yang difirmankan. Paul only told to them what is being spoken to them. Kata diangkat adalah kata Yunani hapraso. Say hapraso, come on. Quotes up the Greek words hapraso. During time rapture, we will also receive new bodies. Jadi selama pengangkatan terjadi, kita juga akan menerima tubuh yang baru. Haleluya.
Jadi Anda yang sudah cabut gigi, percayalah gigi baru datang. Yang sudah jantungnya sudah pasang ring, ringnya keluar, tinggal jantungnya saja. Yang saudara kasih ginjal yang tinggal sebelah, dapat utuh kembali. Yang paru-parunya sudah rusak karena minuman keras, sisa perokok, dan berbagai macam penyakit lainnya, dipulihkan kembali. Yang timpang-timpang, yang miring-miring, Om Lambert, kamu punya kaki utuh akan datang lagi. Mama Ina, kamu punya mata akan kembali lagi. Siapapun saudara, orang yang mati aja bangkit, apalagi yang masih hidup, diubahkan. Jerawat tidak ada lagi saudara. Yang kerut-kerut di muka tidak ada lagi saudara. All in perfect, semuanya sempurna. No more sick, no more die. Tidak ada mati, tidak ada sakit. Luar biasa. Dan yang mati 100 tahun sangat sial. If you die 100 years, by the time you are unlucky. Tapi yang hidup 1000 tahun, itu adalah janji Tuhan. Kita tidak perlu pakai sepeda, tidak perlu pakai motor, tidak perlu pakai mobil. Semuanya supernatural body. All is supernatural body and supernatural operation. Saudara yang kasih, ini bukan ajimat, ini real oleh kuasa Allah. This is not magic, but this is the word of God, the power of the resurrection life. Ya, kuasa kebangkitan. Filipi 3 ayat 20 sampai 21, Philippians 3 20 to 21. Karena kewargaan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan apa saudara? Mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Menanti-nantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bilang kiri kanan, saya sedang menanti kedatangan Yesus. Come on. I'm waiting for the coming of Jesus Christ. Are you waiting for? Yes. We are waiting for the coming. We are waiting for the Lord Jesus Christ as a Savior to coming from heaven. Ya. Dan Alkitab berkata kita menantikan. Sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya bukan menanti kematian, melainkan menanti-nantikan juru selamat kita dari surga dengan penuh harapan. Okay? As a Christian, we are not waiting to die, go to grave. No, we are waiting for the coming of Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ from heaven down to earth. Let us have an attitude of waiting for the rapture. Ya, biar kita punya sikap hati di mana saja. Mulai hari ini, saudara yang kasih, kita punya sikap hati menantikan, kerja sambil menanti. Haleluya. Melayani sambil menanti. Pengangkatan bukanlah ajaran baru atau sesuatu yang baru dibayangkan baru-baru ini. The rapture teaching is not new teaching or something that was recently imagined. No. Itu sudah lama ada. 1 Corinthians 15, 50 to 40, 50 to 54. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Mati belum pasti, tapi ubah dipastikan, saudara kasih. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan ganti nama saudara, dan ganti orang di kanan atau kiri saudara, dan field C semua akan diubahkan. Ini this is the last hope. Ini pengharapan yang terakhir dari orang percaya. Anda boleh kecewa 1000 kali, tapi ketika Anda punya pengharapan ini, 1000 kali itu seperti air setitik saja dalam kekecewaan. Ini semua adalah firman Tuhan yang ditulis. Misteri, kata misteri dalam perjanjian baru merujuk pada sesuatu yang dulunya tersembunyi tetapi yang sekarang terungkap. Misteri, the word mystery in the New Testament refers to something that was once hidden but is now revealed. Ya. Pengangkatan tidak diajarkan dalam perjanjian lama karena tersembunyi
bagi mereka. Namun pengalaman tentang hal itu sudah ditemukan dalam perjanjian lama. Misalnya Henok, Elia, tetapi ajarannya tidak dibukakan kepada mereka. The rapture wasn't taught in the Old Testament because it was hidden to them. However, experience of this have been found in the Old Testament. For example, Enoch, Genesis chapter 5:24. Kita lihat Henok. Henok bergaul dengan Allah dan dikatakan dia tidak ada lagi karena dia diangkat oleh Allah. Kemudian Elijah, 2 Kings 2:11. Elijah, saudara lihat Elia, dia diangkat Tuhan, hidup-hidup ke surga. Itu dua. Yang ketiga, saudara yang kasih, kita lihat Yesus pernah terangkat juga ke surga. Dari ini saudara yang kasih, semuanya diubahkan. Jadi pengangkatan adalah untuk semua orang yang telah benar-benar lahir baru dalam Kristus, lahir baru dalam Kristus. Ya. All are changed. Semuanya akan diubahkan. The rapture is for everyone who has been truly born again. Yang ada lahir baru sini, Anda dan saya punya jatah diubahkan. Haleluya. Yang lahir baru. Yang apa saudara? Jangan tambah-tambah yang lain lagi. Pokoknya yang lahir baru. Ini penting saudara. Jika kita telah mengakui dia dengan mulut kita, menerima dia sebagai, if we believe Jesus in our heart that he has died and rose again, and we admit, confess by our mouth Jesus is Lord, we all saved and we all fulfill the requirement of the rapture. Siapa yang percaya Yesus mati dan bangkit dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia penuhi syarat diangkat. Haleluya. Tidak ada yang lain. Please, no other requirements. Oke? Okay? Amin? Amin? No other, bilang kirian, tidak ada alasannya lain. Yang satu, percaya. Dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi karena, percaya mesti baptis selam, percaya mesti bahasa roh, percaya mesti perpuluhan. Nah itu repot saudara yang kasih. No. Jangan tambah-tambah saudara yang kasih. Sebab kalau tambah-tambah nanti gereja yang tertentu akan bilang, beta punya perpuluhan semua, pasti diangkat. Alkitab berkata, Roman chapter 10, 9 and 10, that's the requirement. Ya, syarat daripada pengangkatan, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Oke? Nah, when the rapture occurs, our imperfect bodies will be transformed into imperishable bodies, and we will never get sick and die again. Jadi ketika pengangkatan terjadi, tubuh kita yang tidak sempurna akan diubah menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, dan kita tidak akan pernah jatuh sakit lagi. Anda bisa bayangkan? Saudara yang biasa bawa 3 minyak di dalam tas, saudara tidak pakai minyak angin, minyak apa lagi, minyak gosok, minyak aroma, sudah tidak pakai lagi, saudara. Bagaimana? Saudara bergairah? You exciting? Amen? Nah, saudara kasih, kita semua akan diangkat terlepas dari pertumbuhan rohani kita. We will be raptured regardless of our spiritual growth. Semua yang percaya, tidak, yang percaya tapi yang standar nabi dan rasul. No. Pengangkatan hanya bagi mereka yang percaya. Tidak ada standarisasi bahwa dia harus nabi, rasul, doa puasa 50 hari, kudus, suci, sempurna. Never. Jangan membingungkan orang dengan hal itu. Pokoknya kamu percaya, kamu diangkat. Bilang kira-kira, kamu percaya, kamu diangkat. Oke? Ini harus kita pegang. Kenapa? Kalau tidak, kita nanti akan diganggu dengan
agamawi, the religion spirit. You know, you have to do this, and then you will accomplish, you will fulfill the requirement of the rapture. And your wife is not fulfill, oh you goodbye for her. Kalau istrimu nggak sungguh-sungguh, selamat tinggal. Never, no, that's bullshit. You know, itu nggak benar. Yang percaya diangkat, haleluya. Tidak pakai level rohani, oke? Jadi saudara jangan gelisah, karena dulu saya pernah, kalau saya tidak berdoa, puasa puluhan ribu hari. Jadi berarti saya kasih perpuluhan, kasih tidak pakai. Itu pakai untuk apa? Supaya kamu mengalami semua janji Tuhan di bumi ini. Amin. Tubuh kita tidak akan rentan terhadap penyakit, kebosanan, tidak lagi sakit, tidak bosan, tidak lelah. Tapi kita menjadi seperti tubuh yang baru yang dimiliki Yesus. Saat kita dibangkitkan, tubuh kita nyata, ini nyata, benar-benar nyata, saudara. Tetapi dapat melampaui materi, ruang, dan waktu. Dapat melampaui apa, saudara? Materi. Materi itu artinya, saudara kasih, gedung yang tinggi, yang dicor tebal pun kita bisa lewat, saudara kasih. Ruang dan waktu itu tidak ada lagi, saudara. Kita mau di Australia, mau di Amerika, tidak ada lagi perbedaan. Karena seperti Yesus, saudara. Mereka ketakutan dan tutup pintu, bukan? Tiba-tiba Yesus datang, Shalom. Semua kaget kan? Padahal dia masuk dari mana? Sila dari lubang kunci, saudara. Tubuh supernatural. Our bodies will not be susceptible to disease, boredom, or fatigue, but will be like the new body that Jesus had when He rose from the dead. His body is real, but it can transcendent matter, space, and time. Okay? Ruang, waktu, dan materi. Ya, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Amen. Sesuatu yang sangat-sangat dinantikan, dan itu, saudara kasih, kita tidak akan pernah sangat ingat lagi kelelahan kita di masa lalu, kegagalan kita di masa lalu, kekecewaan kita di masa lalu. We never regret, haleluya. Tidak akan pernah menyesal untuk selamanya. Ya. Semua, all is covered. Semua yang mengerikan, semua yang menyengsarakan, semua yang menyedihkan, all is covered, haleluya. Ya, semua yang susah, all difficulties, all the sorrow is now discovered because the rapture, we experience the new body, haleluya. Nah, pengangkatan dapat terjadi kapan saja. Bilang dengan kayak begitu. Rapture can be occurred at any time. Jadi selalu ingatkan anak cucu kita, lu ingat baik-baik. Ada yang bilang, wih beta mau pergi jauh-jauh. Nanti kalau pengangkatan dimanapun, di IKN pun kalau diangkat sama-sama ketemu nanti, saudara. Oke. Pengangkatan tidak bergantung pada penggenapan nubuat Alkitab manapun. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua bergantung pada penggenapannya. The rapture doesn't depend on the fulfillment of the Bible prophecy, whereas the second coming of Christ does. Sekali lagi, pengangkatan tidak bergantung kepada penggenapan nubuatan. Dia terjadi kapan saja. Mau perang, tidak perang, mau ada penyakit, tidak ada penyakit, mau hujan, mau panas, anytime. Pengangkatan bisa terjadi kapan, saudara? Bahasa Inggris bilang apa? Anytime. Meskipun tidak seorang pun dapat mengetahui hari atau jam pengangkatan akan terjadi sebagai orang percaya, kita dapat merasakan dalam hati kita bahwa waktunya semakin dekat. Dan kita melihat hal ini digambarkan dalam perumpamaan tentang 10 gadis dalam Matius 25 juga. Although no one can know the day or hour when the rapture will be occur, as believers we can feel it in our hearts that the time is drawing near, as we see this illustrated in a parable of the 10 virgins in Matthew chapter 25, right? 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Sama-sama menantikan. Ada yang santai-santai,
Baru tiba-tiba dia bilang, mari sudah, tunggu beta pergi beli. Dia just relax. When the time coming, they go to buy the oil. When they come, the door is closed. Ya, waktu mereka datang, pintunya sudah. Bilang kiri kanan, jangan sampai pintu tertutup. Nah, itu aja. Kita mesti serius. Ya. Anytime. Nah, kita tidak tahu. We never know what is the hour and the time, but we can sense in our heart, and we can use our logic. Oke, nah kalau Yesus terangkat tahun 34, if Jesus taken to heaven in 34 plus 2000, kalau Yesus terangkat umur tahun 34 tambah 2000 berapa? 2000 berapa? Sekarang 2000 berapa? Coba tanya kira-kira sekarang tahun berapa? Nah, kalau 2025, 34 kurang 25 berapa? 9. Nah, Nipu anak sudah nikah belum waktu itu? Itu pun ada 7 tahun di antara. Itu perhitungan seluruh dunia. Saya sudah ikut seminar sampai bosan-bosan yang begini-begini. Mulai ada bahasa asli sampai bahasa segala macam, sudah ikut. Jadi makanya misi-misi internasional sekarang ini mereka bikin penginjilan itu sampai 2033. All the mission now they put set up the time 2033. Mereka tidak punya program yang lain. Karena perhitungan waktu. Nah, di masa-masa ini saudara yang kasih kita tidak pernah tahu ke sana. Jadi harusnya sekarang kita mesti lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa? Sekarang saatnya kita kumpulkan mahkota di surga. Bilang kiri kanan, kumpulkan mahkota sebanyak-banyak. Time to collect all your crown in heaven. Kekayaan mulai berkumpul dari sekarang. Amin, saudara, amin. Ini karena kita tidak pernah tahu kapan. Ya, kita tidak pernah tahu kapan. Nah, ingat, kita tidak bicara tanggal ulang, kita hanya perhitungan secara logika. Karena Alkitab bilang Yesus terangkat itu waktu itu lebih kurang dia 33 sampai 34. Jadi dari situ kita lihat. Kita tidak tahu pasti, cuman kita bisa mengerti itu pasti terjadi. Amin. Dan kita ini ada di waktu-waktu yang sudah tidak terlalu lama lagi, sudah the end of the ends. Bagian terakhir pada bagian yang terakhir. We are in that situation. Oke? Waktu itu ketika tengah malam, ketika tiba-tiba ada seruan, mempelai datang, pergi dan sambut dia. It's crying that the bridegroom is coming. Get ready to accept. Oh, baru yang 5 mulai jalan. Saya percaya tindakan seperti kita doa-doa begini adalah bagian daripada 5 anak darah yang bijaksana. I believe what we are doing, we are in the wise virgin. Hallelujah. Yang percaya anak-anak darah yang 5 bijak, katakan amin. Kita mesti siapkan diri. Hiburkan diri kita dengan pengajaran yang diajarkan Tuhan. Demikian pula sebelum pengangkatan terjadi akan ada seruan. Seruan dari mana? Saya yang mengajarkan firman. Dari mimbar-mimbar lainnya. Dari berbagai macam gereja mereka pancarkan berita itu. Seperti malaikat yang menyerukan itu. Malaikat itu artinya, the angel means someone is sent out. Messenger. Malaikat yang berseru itu artinya utusan. Paulus berkata 2 Korintus 5, kita diutus. We are the ambassador of Christ. Gereja adalah utusan, gereja adalah malaikat Allah yang pergi untuk memberitakan kabar tentang kedatangan Tuhan. Bisa juga malaikat tiup nafiri, nggak ada masalah juga. Ya. Tapi kita harus percaya bahwa sebagai pelayan Tuhan, kita harus menyampaikan ini. Likewise, before the rapture occurs, there will be a cry. Me, myself, one of those voices crying out, encouraging us to waiting for Him to coming. Hallelujah. Maka akan terjadi apa yang dikatakan, ada tertulis, kematian telah ditelan di dalam kemenangan. Then what is written will come to pass. Death has been swallowed up
in victory. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia telah menaklukkan kematian sekali dan untuk selamat. Tetapi kenyataan akan hal itu akan terjadi sepenuhnya ketika musuh-musuh yang telah secara pengalaman dibawa kakinya. Kakinya artinya dibawa tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah saya dan saudara. Coba banting kaki, musuh ada di bawah kaki saudara. Oke, our enemies under your footstool. Haleluya. Ulik dia, saudara kasih. Musuh itu akan ditaklukkan di bawah gereja Tuhan. Gereja akan tampil sebagai pemenang-pemenang. The church will be raised up as a conqueror. Ya. Di dalam perjanjian lama ketika seorang raja menaklukkan bangsa-bangsa, ia memanggil raja yang kalah, lalu datang, lalu disuruh tengkurap, lalu raja-raja yang kalah itu tengkurap, lalu dia panggil semua jenderal-jenderalnya, datang, lalu dia bilang, angkat kakimu, taruh di atas pundak mereka. In the Old Testament, the conquered kings have to bow down before the one king, yeah, the victorious king, and he will call all his lieutenant or his people coming, leaders coming to put their feet on the neck of the loose king. Yeah. Jadi raja yang kalah itu akan menjadi tontonan umum. Demikian pada waktu di atas kayu salib, Yesus sudah menaklukkan musuh itu. Sekarang giliran saya dan saudara untuk taklukkan musuh. Pegang dada katakan, giliran saya taklukkan. This is my time to conquer the enemy. Amen. Saudara percaya kita waktunya untuk kita taklukkan musuh? Yes. Demikian pula Yesus telah mengalahkan setiap musuh di kayu salib, ya. Tapi ia menempatkan mereka di bawah kakinya satu persatu untuk menegaskan kemenangan itu. The Bible says that last enemy that Jesus defeat is death. Alkitab berkata musuh yang terakhir yang Yesus kalahkan adalah maut. Di dalam Efesus 1, Ephesians 1:21, Efesus 1 ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the one to come. Jadi kita melihat di sini, saudara kekasih, kita adalah tubuh Kristus, kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan sekarang kita duduk bersama dengan Dia. Haleluya. Bersama dengan Dia di tempat surgawi. We seated with Jesus in the heavenly places. Above all rule, di atas segala kuasa, di atas setiap pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan. Penyakit itu nama apapun kita akan duduk di atasnya, kita akan injak. Dia tidak pernah menguasai kita. Amin. Kelemahan ataupun musuh apapun, kita menguasainya. Di dalam spiritual, ya, di dalam alam roh. Pemerintah, bukan pemerintah Republik Indonesia, tapi penguasa-penguasa jahat di udara. Kita diberikan kuasa untuk itu. Karena Kristus sudah mati dan Dia bangkit, Dia memberikan kepada kita otoritas. Duduk artinya berkuasa. Seated means you have the power to rule and reign. We are the body of Christ that we have risen with Christ and now seated with Him in heavenly places. That is why we can enjoy the blessing of being in the same position as Jesus now, and the enemies will also be put under our feet. Jadi kita bisa menikmati karena kita adalah tubuh Kristus yang dibangkitkan, dan sekarang kita bisa menikmati musuh berada di bawah kaki kita. Kalau dulu musuh mengganggu kita, setelah kita mengerti kebenaran, kita yang mengganggu musuh. Haleluya. We bring trouble to the enemies, okay? Before we were troubled by the enemies, but now after we change, the enemy is trouble with us, you know? We are troublemaker for the hell, hallelujah. Kita pembawa kerusuhan bagi neraka supaya dimenangkan jiwa-jiwa di sana. Nah, saudara yang kasih, ini adalah kekuatan.
Jadi kita tidak menanti dengan tangan yang, we are not waiting for the rapture with empty hands. No, we waiting with the power. Kita menanti dengan kuasa. Haleluya. Amen. Kita tidak menanti dengan tangan kosong, tapi menanti dengan kuasa. Coba katakan, menanti dengan kuasa. Come on, waiting with the power. Haleluya. Saudara mesti tahu ini. Ini akan membuat kita, saudara kekasih, walaupun Lloyd Hoko, we still smile. Haleluya. Even though we are broke, but we are smile. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa pengalaman ini satu kali untuk selama-lamanya. Berarti kalian tidak sempat ikut dalam rombongan ini, kira-kira penyesalannya berapa lama? This Bible teaching that this rapture is only once, never 2 or 3. If you lose or you miss this event, you will be regret. How much you will regret? Kira-kira penyesalannya, how big the regret? Kira-kira penyesalannya sebesar apa? Saudara bisa bayangkan? Penyesalannya sebesar apa? Nah sekarang, the second question. If those who are left is our family, let's say our dad, mom-in-law, father-in-law, or brother-in-law, sister-in-law, our nephew, our niece. Apa yang terjadi yang kedua? Kalau yang tertinggal itu adalah papa dan mama kita, mertua kita, ipar-ipar kita, sepupu kita, ponaan kita, besan kita. Apa yang akan terjadi? Dan yang ketiga, the third one, kita tidak akan pernah biarkan mereka pergi ke tempat yang salah. Selama mereka hidup, kita akan perjuangkan dengan Roh Kudus dan anugerah Tuhan untuk membawa mereka kepada Tuhan. We will never allowing them go to hell as long they are alive. We will do by any means to reach out them by the power and by the grace of God to bring them back alive to God. Membawa mereka kembali kepada hidup. Amen. Bring them back alive. Bilang kiri kanan, bring them back alive. Bring them back alive. Come on. Bring them back alive. Bring Sabu back alive. Bring Timor back alive. Hallelujah. Bring Australia back alive. Bring. Okay. The last one. Saudara harus punya VIP list people. You have to have VIP list people. Well, you write down their name, target them in your heart, not just write in your book or mobile, but you have to write down their name in your heart. Saudara mesti punya daftar orang-orang yang saudara mau bawa mereka. Tidak bisa tidak. Dengan membuat daftar ini, by making this VIP list of the people, we will focus on them in praying, we will focus on them to be approached, we will focus on them to share the gospel. Kita akan berusaha setelah tulis nama di hati mereka, kita akan bikin waktu. Betul ya saudara? Kita akan doa untuk mereka, lalu kita akan minta waktu Tuhan untuk berjumpa dengan mereka. Saya pernah bikin semua nama-nama, saya mulai daftar semua nama-nama yang saya pernah, mulai dari orang tua saya, mertua saya, kakak adik ipar saya, sampai ponaan-ponaan saya. 99% saya membawa mereka semua terima Tuhan Yesus. VIP list itu benar-benar terjadi. When you list the names and you pray, it will be. When I make a list, all the list, my father, my mother, my mom-in-law sitting beside you, all my brothers and sisters, my niece, my nephew, semua ponaan saya, sepupu saya, dulu rame di sini saudara yang kasih. Penuh mereka itu. Sekarang mereka sudah masing-masing dengan jalan mereka sih. It's alright, no problem. Tapi saya membawa mereka terima Tuhan Yesus dengan membuat daftar nama. Saya percaya ketika Anda membuat itu, mungkin saudara pasti alami. Amin. Pasti alami.
dan bikin lagi. Target lagi. Masuk Februari, saudara tulis itu nama dan berdoa untuk mungkin kepala sekolah saudara, mungkin kepala kantor saudara, mungkin kepala desa saudara, saya tidak tahu siapa saja. Kita bikin nama mereka. Kenapa? Betapa bahagia kalau mereka juga di rapture, saudara. Ingat, asalkan mereka pernah terima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Untuk nanti mereka berjalan dalam kebenaran, itu bukan urusan kita. Roh Allah yang akan mengajar mereka. Saya tidak dipanggil untuk mengganti roh Allah, tapi saya dipanggil untuk memberitakan firman Allah. I'm not called to be replaced the Holy Spirit. No, I'm called to teaching the word of God. When we teach, kalau kita bersaksi kebenaran, Roh Kudus akan mengurapi itu, saudara. Itu tugas kita. Nah, saya akan berdoa pada malam hari ini supaya kita semua mempersiapkan hati kita dengan waiting to reach people while the rapture is coming. Menanti dengan menjangkau orang lain sementara rapture itu akan terjadi. Yang rindu katakan amin.